elektrolisis. Di mana ciri-ciri dari sel elektrolisis yang pertama, dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dengan kata lain, nanti reaksi dalam elektrolisis itu adalah reaksi yang tidak spontan. Kemudian kita juga tetap mengenal dua jenis elektroda, ada katoda dan ada anoda. Dalam elektrolisis, katoda ini adalah elektroda negatif, sedangkan anoda ini adalah elektroda positif. Atau kalau misal ringkasannya ini adalah kenap, di mana K di sini adalah katoda, kemudian N di sini adalah negatif, kemudian A di sini adalah anoda, dan P di sini adalah positif. Di mana sama halnya dengan sel volta, dalam elektrolisis katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nanti dalam sel elektrolisis kita harus bisa menganalisis reaksi baik yang terjadi di katoda maupun di anoda, di mana di sini ada diagramnya. Jadi kalau kita mau menentukan reaksi di katoda, maka kita harus lihat wujudnya, apakah larutan, larutan atau leburan atau ion H+. Nah, apabila dia berwujud larutan, maka kita harus mengidentifikasi asal ionnya. Jika ionnya dari golongan 1A, 2A, Am atau Mn, maka reaksinya pasti seperti ini. 2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2O-. Nah, kalau misal masih ingat golongan 1A, di sini ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Sedangkan golongan 2A, di sini ada Be, Mg, Ca, Sr, Pa, Ra. Kemudian apabila dia berwujud larutan tapi ionnya bukan dari golongan 1A, 2A, Am atau Mn, reaksinya disimbolkan dengan Ln plus Nn menjadi L, di mana L ini nanti bisa diganti dengan unsurnya dan N ini adalah angka muatannya ya. Nah, apabila wujudnya itu adalah marahan atau leburan, maka reaksinya pasti mengikuti simbol ini, Ln plus Nn menjadi L. Sedangkan jika di ionnya itu merupakan ion H+, reaksinya jelas 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, kalau kita cermati reaksi di katoda itu posisi elektron pasti ada di kiri panah. Nah, kemudian untuk reaksi yang terjadi di anoda yang harus kita lihat adalah elektrodanya, apakah inert, tak inert, atau ion OH-. Yang pertama adalah elektroda inert. Apa itu elektroda inert? Elektroda inert itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Ada 3, ada C, PT, Au. C adalah karbon atau grafit, PT adalah platina, dan Au adalah alum atau emas. Nanti kalau ternyata elektrodanya inert, maka kita harus melihat apakah ion itu mengandung sisa asam oksi atau tidak. Nah, apa itu sisa asam oksi? Sisa asam oksi itu jika di dalam ionnya mengandung O. Contoh SO42-, NO3-, PO43-, dan lain-lain, maka nanti reaksinya jelas 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Tapi kalau ion yang bukan sisa asam oksi, reaksinya pasti 2X- menjadi X2 plus 2 elektron, di mana X ini bisa diganti dengan unsur-unsurnya nanti, tinggal mengikuti ion apa yang ada. Kemudian jika elektrodanya tak inert, reaksinya jelas L menjadi Ln plus Nn, di mana catatannya jika dia elektrodanya tak inert, yang pasti bereaksi atau yang akan bereaksi itu adalah elektrodanya, bukan ionnya ya. Elektrodanya. Kemudian kalau ternyata di ionnya itu ada ion OH-, maka reaksinya jelas 4 OH- menjadi 2H2O plus
plus 2Cl min. Jadi Mg-nya sebagai A, kemudian setelah Mg tidak ada angka, artinya angkanya 1. Jadi satunya sebagai X, Cl-nya sebagai B, dan 2-nya sebagai Y. Tinggal mengikuti aturan ini, maka hasil ionisasinya menjadi Mg2 plus 2Cl min. Nah, kemudian siapa yang bereaksi di katoda dan siapa yang bereaksi di anoda? Ingat, karena dalam elektrolisis tadi, katoda itu adalah elektroda negatif, maka dia akan menjadi tempat reaksi ion yang positif. Jadi nanti ion Mg2 plus di sini akan bereaksi di katoda yang merupakan elektroda negatif, sedangkan Cl min nanti dia akan bereaksi di anoda. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ionisasi, kita tinggal tentukan reaksinya. Kita akan mulai dari katodanya. Nah, tadi soal ini berupa larutan dan ionnya adalah Mg2+. Berupa larutan, kemudian Mg2+ masuk golongan 2A, berarti kita memakai aturan apa sendiri. Dengan kata lain nanti yang bereaksi itu bukan Mg2+-nya, tapi ini air. Reaksinya pasti 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH min. Ini reaksi di katoda. Mg2 plusnya tidak ditulis, mau menulis air atau H2O nya langsung itu juga boleh. Kemudian untuk reaksi di anodanya, maka kita harus lihat apakah elektrodanya inert atau tak inert. Di sini elektrodanya adalah grafit. Grafit itu adalah C, karbon. Maka dia termasuk ke dalam elektroda inert. Nah, jika elektrodanya inert, maka kita harus identifikasi si Cl min ini itu dia mengandung O atau tidak. Ternyata di sini Cl min tidak mengandung O. Maka kalau dia tidak mengandung O dengan elektroda inert, reaksinya yang bawah. X-nya kita ganti dengan Cl. Jadi menjadi 2Cl min menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kemudian jika jumlah elektronnya sudah sama, kita bisa langsung totalkan. Tapi kalau beda harus kita samakan dulu. Kebetulan untuk soal ini jumlah elektronnya sudah sama-sama 2, artinya bisa langsung saya totalkan. Kemudian di sini elektronnya bisa dicoret-coret sehingga hasil akhirnya 2H2O ditambah 2Cl min untuk sisi kiri. Kemudian sisi kanan di sini ada H2 ditambah 2OH min ditambah Cl2. Nah, ini adalah reaksi elektrolisis untuk larutan MgCl2. Bagaimana jika soalnya berbunyi lelehan MgCl2? Di sini sama-sama MgCl2, bedanya ini lelehan. Tetap ionkan dulu bahwa MgCl2 kalau diionkan menjadi Mg2 plus 2Cl min, di mana ion positif nanti di sini akan bereaksi di katoda, sedangkan ion negatif pasti bereaksi di anoda. Kita akan mulai dari reaksi di katodanya terlebih dahulu. Nah, karena di sini berwujud lelehan, maka kita langsung saja menggunakan aturan yang ini. Ikutin saja. Di sini kan aslinya ada Mg2+, berarti ditambah N-min, N-nya kan 2, berarti 2-min menjadi unsurnya yaitu Mg. Sedangkan untuk anodanya, maka kita harus lihat elektrodanya inert atau tidak inert. Saya tulis dulu ya Cl minnya ini. Nah, di sini elektrodanya PT. PT tadi jelas ya, di situ termasuk ke dalam elektroda yang inert. Kalau inert kita cek ternyata dia tidak punya O, maka kita menggunakan reaksi yang ini. Berarti mengikuti simbol itu dia menjadi 2Cl min menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Karena jumlah elektronnya sudah sama-sama 2, maka kita bisa langsung totalkan. Di sini coret, di sini coret. Kemudian hasil akhirnya berarti Mg2 plus ditambah 2Cl min menjadi Mg plus Cl2. Kemudian yang ketiga di sini untuk larutan Na2SO4 dengan elektroda PT. Kita ionkan dulu Na2SO4. Kalau diionkan akan menjadi 2Na plus SO4 2 min. Jadi kalau mau mengikuti aturan reaksi ionisasi, Na-nya ini sebagai A, kemudian 2-nya sebagai X. Ingat unsur diikuti O beserta angka setelah O ini satu kesatuan. Jadi SO4
maka reaksinya di atas sendiri. Artinya NO+-nya di sini tidak akan bereaksi. Yang bereaksi adalah air dengan 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2O-. Kemudian untuk di anodanya, di sini aslinya ada SO42-. Kita cek elektrodanya, di sini elektrodanya PT. PT ini termasuk ke dalam elektroda inert. Maka kita harus cek dia punya O atau tidak. Oke, untuk elektroda inert, karena di sini punya O, maka kita menggunakan aturan yang ini. Oke, ketika dia mengandung O, maka ionnya itu nggak bereaksi. Yang akan bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, untuk soal nomor 3 ini cuma elektronnya belum sama, yang 1, 2, yang 1, 4. Maka perlu kita samakan dulu. Artinya kalau kita samakan, yang ini dikali 2, yang bawah dikali 1 atau tetap. Berarti kalau kita tulis ulang, berarti di katodanya kalau dikali 2 menjadi 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 2H2 ditambah 4O-. Sedangkan yang anoda saya salin saja, dia 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, kalau kita lihat, ini kalau kita tambahkan, elektronnya bisa kita coret-coret. Di sisi kiri sama-sama ada H2O, maka kita totalan saja 4 dan 2, maka totalnya adalah 6H2O. Kemudian di sisi kanan ada 2H2 ditambah 4O-, ditambah 4H plus ditambah O2. Nah, hati-hati di sini ada ion H plus dan O-, dimana kita harus tahu H plus kalau bertemu dengan O-, maka akan membentuk H2O atau air. Berapa air yang dibentuk? Karena di sini koefisiennya sama-sama 4, berarti air yang terbentuk adalah 4 molekul air. Jadi kan nanti reaksinya menjadi 6H2O menjadi 2H2 ditambah 4H2O ditambah O2. Nah, di sini kasusnya di kiri ada H2O, di kanan juga ada H2O. Maka yang lebih sedikit habis, yang lebih banyak kita kurangi. 6 kurangi 4 yaitu 2. Sehingga hasil akhirnya 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Oke, yang keempat adalah larutan HNO3 dengan elektroda C. Kita ionkan dulu. HNO3 kalau diionkan akan menjadi H plus NO3-, di mana nanti ion positif dalam hal ini H plus akan bereaksi di katoda dan NO3- akan bereaksi di anoda. Nah, kita mulai dari katodanya terlebih dahulu. Di sini aslinya ada H plus dan dia berupa larutan. Tapi karena di sini ionnya pasti H plus, maka kita langsung pakai yang bawah ini ya, yang nomor 3, sehingga reaksinya menjadi 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2. Sedangkan untuk anodanya, di sini aslinya ada NO3-. Nah, untuk anoda maka kita harus lihat elektrodanya. Di sini elektrodanya adalah C, di mana C ini termasuk ke dalam elektroda yang inert. Maka kita harus cek dia punya O atau tidak. Ternyata NO3- punya O. Berarti kalau dia punya O, dia tidak bereaksi ionnya. Yang bereaksi adalah air yang seperti ini menjadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, ini elektronnya belum sama, yang atas 2, yang bawah 4, berarti ada sama, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Oke, yang anoda bawah ini tidak usah saya salin ya, karena kali 1 artinya sama aja. Berarti saya yang katodanya saja dikali 2 menjadi 4H plus 4 elektron menjadi 2H2. Ya, jadi yang saya ambil ini ya. Oke, ini reaksi anodanya. Berarti kalau kita totalkan, di sini yang bisa dicoret-coret adalah 4E. Kemudian 4 lapis juga bisa dicoret-coret. Berarti reaksi akhirnya menjadi 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Kemudian coba yang kelima ada larutan AgNO3 dengan elektroda Ag. Oke, kita ionkan dulu. AgNO3 kalau diionkan
akan menjadi Ag plus NO3-, di mana Ag plus akan bereaksi di katoda, sedangkan NO3- akan bereaksi di anoda. Kita akan mulai dari katodanya dulu. Di sini katodanya ada Ag plus dengan wujudnya larutan ya. Berarti kalau larutan, kemudian Ag plus tidak ada di golongan 1A maupun 2A, maka kita pakai aturan yang bawah ini, mengikuti yang Ln plus Nn menjadi L, sehingga Ag plus elektron menjadi Ag. Kemudian untuk anodanya kita harus lihat elektrodanya apakah inert atau tidak inert. Di sini kan aslinya ada L3-, tapi karena di sini elektrodanya Ag dan Ag ini termasuk elektroda yang tak inert, maka nanti apapun ionnya yang akan bereaksi adalah elektrodanya ya. Berarti karena di sini elektrodanya Ag, yang akan bereaksi adalah Ag-nya. Dengan kata lain, NO3-nya tidak bereaksi, yang bereaksi Ag mengikuti ini, yang L menjadi Ln plus Nn. Berarti kan menjadi Ag plus Nn. Nah, kalau kita letakkan berarti ini elektronnya coret-coret, Ag plus coret-coret. Nah, Ag sama Ag bisa dicoret atau tidak? Tidak, karena dia logamnya ya. Jadi ini Ag menjadi Ag. Nah, jika ada suatu reaksi elektrolisis di mana yang kiri dan kanan itu sama, misal Ag dengan Ag atau Cu dengan